Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhtadil Obror dengan NIM 211340105. Kelas BKI 3C. Mata kuliah Psikolog Kepribadian, dosen pengampu Ibu Nina. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang psikologi individual menurut teori Alfred Adler. Baiklah, di sini yaitu ada biografi Alfred Adler. Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 9 Februari 1870. Adler merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Beliau mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Sigmund. Semenjak dari kecil, Adler sering dibanding-bandingkan dengan ability kakak sulungnya. Adler merasa cemburu dengan kakaknya yang senantiasa dibanggakan dalam pencapaian prestasi. Lagi pula, Adler tidak mampu untuk bekerja aktif seperti kakaknya Sigmund karena beliau telah didiagnosa mengidap penyakit pneumonia ketika berumur baru 5 tahun. Dan lebih menyedihkannya lagi, dokter mengesahkan penyakit Adler adalah kronik dan sukar dirawat. Alfred menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Awalnya Alfred bekerja sama dengan Fred dan menjadi anggota serta akhirnya menjadi presiden Masyarakat Psikoanalisis Wina. Namun, dia segera mengembangkan pendapatnya sendiri yang menyimpang dari pendapat Fred, yang akhirnya menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, serta dari keanggotaannya dalam Masyarakat Psikoanalisis Wina tersebut pada tahun 1911 dan mendirikan aliran baru yang diberi nama individual psikologi. Sejak tahun 1935, Adler menetap di Amerika Serikat. Di sana, dia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit saraf dan juga menjadi guru besar dalam psikologi medis di Long Island College of Medicine. Dia meninggal di Skotlandia pada tahun 1937 ketika sedang dalam perjalanan keliling untuk memberikan ceramah-ceramah. Manusia dalam pandangan Alfred Adler. Ini yaitu memiliki 7 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip rasa rendah diri. Yang kedua yaitu prinsip superior atau usaha untuk mencapai kekuatan diri. Ketiga ada prinsip gaya hidup atau style of life principle. Dan yang keempat ada prinsip diri kreatif atau creative self principle. Yang kelima yaitu ada prinsip diri yang sadar atau conscious self principle. Yang keenam ada prinsip tujuan semu yaitu fictional goals principle. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip minat sosial atau social interest principle. Yang pertama yaitu ada prinsip rasa rendah diri atau inferiority principle. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Ketika individu menyadari eksistensinya, dia merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan. Individu melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Misalnya, yaitu anak merasa diri kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Karena itu, ia terdorong untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Jika telah mencapai taraf perkembangan tertentu, maka timbul lagi rasa kurang untuk mencapai tahap berikutnya. Demikian seterusnya sehingga individu dengan rasa rendah dirinya ini tampak dinamis mencapai kesempurnaan dirinya. Teori Adler mengenai perasaan rendah diri ini berawal dari pengamatannya atas penderitaan pasien-pasiennya yang seringkali mengeluh sakit pada daerah tertentu pada tubuhnya. Mengenai psikosomatis, Adler mengatakan bahwa rasa sakit yang diderita individu sebenarnya adalah usaha untuk memecahkan masalah-masalah non-fisik. Dan seterusnya yaitu ada prinsip superior atau usaha untuk mencapai kekuatan diri.
Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk agresif dan harus selalu agresif bila ingin bertahan hidup. Namun kemudian dorongan agresif ini berkembang menjadi dorongan untuk mencari kekuatan baik secara fisik maupun simbiolik agar dapat bertahan hidup. Dan yang ketiga yaitu ada prinsip gaya hidup atau style of life principle. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan memerlukan cara tertentu. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup atau style of life. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dari dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam tadi. Dan yang keempat itu ada prinsip diri kreatif atau creative self principle. Dengan prinsip ini Adler menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya. Ia lebih sekedar produk lingkungan atau makhluk yang memiliki pembawaan khusus. Ia adalah yang menafsirkan kehidupannya. Dan yang kelima yaitu ada prinsip diri yang sadar atau conscious self principle. Kesadaran menurut Adler adalah inti kepribadian individu. Meskipun tidak secara eksplisit Adler mengatakan bahwa ia yakin akan kesadaran, namun secara eksplisit terkandung dalam setiap hariannya. Yang keenam yaitu ada prinsip tujuan semu atau fictional goals principle. Meskipun Adler mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun ia menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan. Yang terpenting bukan apa yang telah individu lakukan, melainkan apa yang akan individu lakukan dengan diri kreatifnya itu pada saat itu. Dan yang ketujuh yaitu ada prinsip minat sosial atau social interest principle. Setelah melampaui proses evolusi tentang dorongan utama perilaku individu, Adler menyatakan pula bahwa manusia memiliki minat sosial, bahwa manusia dilahirkan dikaruniai minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain yang pada masa bayi mulai berkembang melalui komunikasi anak dengan orang tua. Terakhir itu ada konsep utama psikologi individual. Aliran psikologi individual dipelopori oleh Alfred Adler dan dikembangkan sebagai sistematika terapi oleh Rudolf Reckers dan Donald Dinkelmeyer yang dikenal dengan nama Adlerian Counseling. Dalam corak terapi ini, perhatian utama diberikan kepada kebutuhan seseorang untuk menempatkan diri dalam kelompok sosialnya. Ketiga konsep pokok dan corak terapi ini adalah rasa rendah diri, inferiority feeling, usaha untuk mencapai keunggulan atau striving for superiority, dan gaya hidup perseorangan atau a person lifestyle. Rasa rendah diri, inferiority feeling, manusia kerap mengalami rasa rendah diri karena berbagai kelemahan dan kekurangan yang mereka alami dan berusaha untuk menghilangkan ketidakseimbangan dalam diri sendiri melalui aneka usaha mencari kompensasi terhadap rasa rendah diri itu dengan mengejar kesempurnaan dan keunggulan dalam beberapa hal. Sekian dari saya Muhammad Muhtadil Abror undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.